warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fihi inna Allaha la yukhliful mi'ata wa ba'du. Yang saya hormati para sesepuh alumni, segenap mutakharijin wal mutakharijat mahadinal kiram mahlulun wa rasulullah. Terus saya kita hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini, pada siang ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa hadir berwajah di majlis yang luar. Mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar mendapatkan ridho mainah, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi sebab kita semua dapat barokahnya barokah. Amin. Salat dan salam semoga tak terkurah dilimpahkan kehadiran junjungan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu dan para saudara yang saya hormati, yang pertama saya menyampaikan terima kasih undangannya untuk hadir di tempat ini. Biasanya saya berangkat itu dari Pasuruan langsung ke Tulungagung, tapi untuk hari ini saya berangkat sejak kemarin karena memang saya kepingin bermalam di Blitar ya, dan tadi malam saya ketemu dengan para alumni yang ada di Blitar, ngobrol sampai dan suwi gak ngobrol sama teman-teman kita di Blitar. Terus tadi pagi saya baru berangkat dari rumahnya Cak Anas yang ada di Ponggok itu sekitar jam 8 tadi. Terus mampir-mampir, nah, alhamdulillah bisa sowan ke Syekh Badruddin. Jadi salah itu. Yang kedua, saya mohon maaf karena saya melihat di grup itu kok sing ngisi gajian kok titik tak jabri. Saya mohon maaf. Bukan bermaksud memaksa kesini. Saya itu cuma ingin ngajak, ayo boleh barokah bareng-bareng. Ada kalanya perlu dipaksa. Jadi yang kesini itu ada yang bener-bener lillah kepingin tempat tenangan di ono yang karena terpaksa mau tak jabri. Masih kepaksa insya Allah itu boleh barokah sebuahnya. Sebab bantah bisa dipaksa. Ibu-ibu ini dulu malam pertama kan juga dipaksa loh sama bapak ya. Bareng disuruh rasanya malah sing jaluk ya, itu ketagihan. Ini kali kan tuh itu paksa disik kok. Bapak ibu sekalian semua, di mana-mana saya itu selalu mengatakan bahwa awake dhewe iku butuh ikabu. Butuh ikabu sing butuh awake dhewe. Sampai ini gak tekonan ikabu, gak ngurusi ikabu, wis ono sing ngurusi. Sampai ini nek ngerti ganjaran fadilah barokah ngurusi ikabu, royokan. Termasuk dari tuan rumah ini royokan asli. Asli royokan, nek ngerti barokah. Sampai gak ngeroyokan aja lalu alasan. Sampai yang ngerti barokah mesti itu kondisi mulai nyari ya, disi soalnya gue ya, karena acara-acara seperti ini saya termasuk orang yang yakin beliau itu minimal bisa juga malah hadir. Saya itu sejak di Malang ketika masih berstatus mahasiswa
Jadi kebetulan kontrak rumah saya gunakan khusus untuk alumni 13. Ya. Saya bikin, saya buat sekretariat tim maba, himpunan mahasiswa Malang alumni Madura. Saya ini ketua umum di maba yang ketiga. Di sekretariat itu sering kita gunakan istighosa, buntahan, melehan, telasan, jadi puasa gitu ya. Puasa nanti hari terakhir. Biasanya nek wis melaem itu suasananya itu sudah beda. Saya pernah gitu langsung buka kamu. Gus sampai membunyi kayak apa? Buatan penting apa-apa. Sampai gak ero ta. Sampai disambang Wahab itu seneng santri-santri tetap isok guyub rukun kumpul-kumpul istighosa. Udah. Beliau itu menyaksikan hadir di majelis kami. Padahal itu mahasiswa. Ya, kalau dulu saya sih tahu, kalau saya nggak tahu. Masya Allah, begitu perhatiannya Habib Syekh Wahab itu kepada santri-santri kampus. Jadi saya itu kemudian yakin, nih ono acara IKB, sangat mungkin beliau itu hadir, minimal tahu. Ya termasuk ngerti sing tekone tenanan asli karena keikhlasan dan ada yang terpaksa juga ngerti. Sing gelem urun ada sing gak gelem urun ya ngerti. Membicarakan bahwa hati itu seperti tidak ada bisa-bisa. Kebetulan Unwaha sedang merencanakan menyusun biografinya Mbah Wahab. Penulis yang ditunjuk adalah Yaimun Indonesia, ya, yang kita kenal Instruktur Nasional PKPNU. Kebetulan saya salah satu orang yang ditunjuk menjadi narasumber, karena yang mendampingi Yaimun untuk menyusun buku. Sehingga dalam 1 bulan ini saya ketemu Yaimun itu 3 kali. Termasuk haflah kemarin, habis haflah Yaimun mestinya disiapkan hotel oleh panitia. Saya betul saya ini dengan dua mau saya ajak bermalam di rumah rumahnya apa. Terus diskusi kami, besoknya kita mendatangkan. Insya Allah nanti sekitar bulan September itu akan jadi buku itu. Ya, buku biografi Mbah Wahab yang mungkin lebih lengkap daripada yang selama ini, karena kita diskusi itu beberapa kali ya, masukan-masukan dari berbagai sumber itu kan masukan. Mbah Wahab itu hebat dalam hampir semua segi, baik skala lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Baik yang berkaitan dengan hubungan pribadi dengan keluarga maupun orang lain. Yang keluarga misalnya, saya ini tidak habis pikir. Saya mau tanya Bunyai Mapudo itu sungkan, atau lebih tepat nggak berani, karena beliau punyanya anak saya. Bunyai Mapudo itu kan dulu coro saiki wis dicalon. Pak Ye Aulubek itu malah sudah besanan. Jadi sing lanang wis besanan, sing wedok iki wis duwe calon. Wis coro saiki wis pacaran coro saiki. Cuma pacaran tenan lupa gak ngerti ya. Tiba-tiba Mbah Wahab ingin menjodohkan Bunyai Mapudo dengan Ali Ubed. Mergo Ali Ubed itu seorang pemuda pinter, ganteng, meneng, ya. Sing akeh iku nek pinter iku nek ngomongin. Utawa meneng tapi goblok ya lah. Nek iki meneng, pinter, ganteng, santun dan
keluarga nasib ponaknya Mbak Yehan Pasuruan, ponak. Tiba-tiba bawa langsung berangkat nang Pasuruan, minta kepada keluarganya Yai Albert sebab Albert arep dikek. Nah keluarga di Pasuruan mau bilang inggih yo gak wani wis mari di sana. Mau bilang tidak berani berkoyai wahab. Akhirnya keluarga Pasuruan itu soal pada Yai Hamid. Atur Yai Hamid iki Albert iki disuwun kali Kiwa. Kiwa sapa? Kiwa Hasuwo. Tahu beras iyo kekno. Ya aku kekno. Wis pokoke repot musuh niku. Wis pokoke wong niku ndek gak kira. Saiki iki kata Yai Hamid waktu itu. Saiki iki wali sak Jawa mlumpuk pengen udan. Mbah Wahab gak kepengin udan, ora bakal udan. Panjenengan bisa membayangkan derajat kewaliannya Mbah Wahab. Kata Yai Hamid, saiki iki kabeh wali sak Jawa mlumpuk pengen udan. Mbah Wahab gak kepengin udan, ora bakal udan. Ya harus stop. Ya kita. Guru saya di tradisi saya, terus pendiri NU itu kabeh terutama sinten wae. Sinten? Mbah Khalil, Mbah Hasim, Mbah Wahab. Itu bapak guru saya. Masya Allah. Jadi karena itu Mbah Wahab itu manusia yang nyaris itu mulai berlingkar hampir selalu. Sing biasanya dikalah-kalah itu Mbak Bisri Hati. Mbak Bisri itu kan teman karibnya ketika itu. Pulang dari Mekah itu kan mestinya Mbak Bisri mau pulang ke Jawa Tengah dirayu. Ayo mau aku, ayo ngemangnya aku tak beras, kemudian dikon mulang. Disawat-sawat dipikir-pikir kalau bawa itu cocok tak oleh Najib. Nah waktu itu dalam satu kisah itu diceritakan bahwa omongan Mbak Bisri sangat gelem. Nah kan, yo gelem. Ini cara saiki kuwi ndi tak urusi. Bareng wae berangkat perjalanan dari Jombang ke Surabaya ke Tanjung Perak kalau lewat kapal bahwa bilang kepada Mbak Bisri, ya Bisri, aku gak sudah Buddha. Lu sama ini apa sih? Iya gak sudah Buddha, tapi aku pikir adikku loh Adija. Lu sama ini sih. Tidak duduk mas rampu. Lu saya ini gampang. Dia akan disik berangkat. Jadi nanti Buddha dalam perjalanan itu diangkati itu Buddha. Jatuh makan. Di Mbak Bisri sama punya Nur Khadijah itu akad langsung berangkat. Bulan maju yang makan. Kalau cerita tambahan yang tidak pernah di situ. Di sana itu ketika mau pulang, kehabisan bekal dan atau kecoketan. Pokoknya barang inilah Mbak Bisri itu sama ini ketika mau pulang. Lebih mungkin hilang lah surat-suratnya kalau akhirnya ditulung oleh seorang Arab namanya Abdurrahman Baswedan. Kenapa ya? Nah, baik Anis Baswedan. Ini serius. Anis baik itu sebenarnya Abdurrahman Baswedan itu yang membantu Mbak Bisri dan Bu Nur Khadijah untuk bisa pulang dari Mekah ke Indonesia. Tapi sama dia betul ngerti jasa itu sudah dibalas tuntas oleh Mbah Wahab itu ketika Indonesia dimerdekakan minta izin kepada Mbah Hasyim Asy'ari agar semua orang-orang Arab yang ada di Indonesia yang selama ini banyak membantu proses kemerdekaan diberikan hak menjadi WNI, dan itu akhirnya diisi oleh Mbah Wahab. Maka Mbah Wahab menemui Soekarno minta supaya orang-orang Arab itu juga di WNI, termasuk Abdurrahman Baswedan akhirnya menjadi WNI. Itu jasanya Mbah Wahab. Ya, jadi Mbah Wahab itu punya jasa besar. Makanya habaib itu
Begini itu kan nomor sampai kamu bawa pada di WND ya itu ya kita itu masya Allah luar biasa. Jadi lek duit kamu masya Allah ngomong ya kali itu apa mana nih urusan kaitannya dengan NU. Bahwa itu kan orang yang sangat sumber karena beliau ahli dalam ilmu sosiologi. Misalnya kasus PKI, zaman PKI itu kan membuat semua lini terisi. Pemudanya ada, ya kemudian ibu-ibunya ada, petaninya ada, musisinya ada, senimannya ada, semua ini. Itu oleh bahwa kan diimbang. Ya. Mereka punya lekra, kemudian di sini bikin plus bumi lembaga seni budaya Indonesia. Muslim Indonesia itu kan dulu diisi oleh Jamaluddin Malik sama Usmar Ismail. Usmar Ismail itu bapak profesor Indonesia. Jamaluddin Malik itu aslinya punya anak namanya Kamilia Malik dan Ahmad Alda. Jamaluddin Malik itu tokoh NU, pendiri Les Bumi, ya. Dan dia itu anggota, dia itu DPRD, panitia kegiatan konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 50. Jamaluddin Malik dari partai NU, punya anak Kamilia Malik, punya anaknya Ahmad Albar, kemudian ya. Itu pada saat itu salah satu yang dimiliki oleh PKI itu adalah Brabe. Lanang-lanang itu. Akhirnya di NU yang namanya Ansor ya kepingin Brambenan, Fatayat ya kepingin Brambenan. Oleh Mbak Bisri yang Ansor diizini, Fatayat gak oleh. Karena Bramben kan pakainya seperti itu, pakainya edukensi gitu ya. Pakaiannya yang praktis, ekonomis dan isi loh ya. Mbak Bisri nggak mulai, sehingga anak Fatayat sowan pada Mbak Wahab, gak mau. Nah terus sih Mbak Bisri nggak tenang, aku sih mulai. Makanya jadilah anak Fatayat juga berbeda. Mau nih Mbak Bisri mau orang sama beras ngebrak leca. Sampai wanita tanggung jawab. Arek-arek Fatayat nih, Drambenan itu pakaian terbuka aurat. Sing nanggung dosa ni sapa? Bawa kami dulu. Lah nek saiki Drambenan gak tak olehi, terus arek-arek Fatayat kalau PKI sing nanggung dosa ni sapa? Jan bawa dulu. Dibales. Mbak Bisri itu terkenal sebagai kiai yang gak gelem nang warung, gak gelem kalau sampean. Tapi bawa kesok. Jadi ini kan kalau mazhab bapak, bapak itu masih kiai, masih wis roh Islam. Nek lu enak pinggir dalan, lu nang warung. Suatu saat berdua beliau mobil itu. Jenenge luwe bahwa nang warung sih mau kiai kok mangan warung dari Mbak Bisri. Lalu kuwi terus yo mangan. Yo mentah itu kok nek omah kesuwen, apa iku sak kesuwen dari bawah. Wes iku aku nek kene mobil. Nah, harus kan baru. Kak kan. Mari pesen maneh. Bu ditambah sak piring nggih. Tolong sampean terus nang ngene kok kancaku ning mobil iki. Kancaku ning mobil iku sampean kepipisan maneh. Yes, sudah selesai, bayar, mau pulang. Nabi bawa ngomong alah ya enak mulya mangan warung dimangan di pinggir embong sopo aku mangan di pinggir embong aku mangan dhuwur mobil ya mobil di pinggir embong kok wae cerita-cerita tentang bahwa itu sesuatu yang lucu, sesuatu yang luar biasa, makanya berkaitan dengan hubungan kekeluargaan itu. Dan salah satu kadernya bahwa yang paling top yang disiapkan dari awal itu memang Gus Dur. Saya pernah cerita dari Bumi Makbullah.
Iya gitu. Ini apa itu arman Surabaya? Terus mari ngono. Terus kuriku sini krungu kuping jadwal iki wae. Nek ati nang luar kota. Di kuping. Supire sing biasa nyopir mesti marah. Kak, mang gak usah mel. Betul dulu si Ayu, ya ya aku. Jadi ya, Gus Dur itu mesti nyupiri bawah. Mandi aja disupiri. Jadi ini mampu. Pokoknya harus Gus Dur. Baik gak kok bertumbuh. Dan apa bu? Takon Gus Dur. Sepanjang perjalanan itu takon. Maka ilmunya Gus Dur itu luar biasa. Sehingga informasi-informasi itu langsung dari bawah tentang NU, tentang Indonesia, tentang dunia internasional itu langsung dari bawah. Ya, alhamdulillah saya ini banyak dapat cerita dari Gus Dur yang saya kalau tanya sumbernya mana saya bingung. Saya pernah meminta kepada Guru yang Bahir agar membuka file pidato Gus Dur pada saat haflah kalau nggak salah tahun 2004. Karena pada saat itulah Gus Dur banyak cerita tentang peran bawah, salah satunya dalam proses pembinaan. Kebetulan bawah itu baru saja bermalam 2 malam ya, di perpustakaan atau dalamnya di Abdul Halim. Abai Ki Asep Amanatul Rumah. Ya Abdul Halim itu dulu sekretarisnya bawah. Nah dia mesti ya Abdul Halim sekali sebagai pencatat, mendampingi sekaligus mencatat. Bahkan beliau mendampingi bawah ketika sampai di Irian Barat, di Irian Jaya, di Raja Ampat itu 2 kali, ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, sampai ke NTT itu ada rumah yang 2 kali datang bawah. Sangat bayang, muniku bawah dari duit ya, muniku dari duit sampean ngurusi NU lagi usaha luar kota ini gak usah aku nanti terus tidak sama nih mogok gak udah iya itu beda nih jadi pakai mana sebenarnya. Nah setelah itu Gus Dur dalam pidato itu mengatakan begini, sesungguhnya NU itu berdirinya di Tawabras. Rumah NU itu sesungguhnya berdirinya di Tawabras. Tapi karena kepentingan politik, supaya NU itu cepat dikenal luas, maka deklarasi berdirinya NU dipindahkan ke Surabaya. Itu pun karena rumahnya di Surabaya, di kabupaten. Makanya kalau sampai membaca tentang berita proses berdirinya NU, kemudian ada nama-nama, itu bahwa alamatnya bukan Jombang, tapi Surabaya. Surabaya alamatnya. Dan memang yang memproses cara panitia seksi konsumsi, seksi akomodasi paling ribet itu orang Surabaya semua. Grupnya Hasan Kibo yang sekarang punya Langgar Kibo. Ada tokoh yang namanya Umar Burhan, itu juga menggabung di Ansor. Putranya Pak Umar Burhan itu sudah menawari pada keluarganya Mbak Wanat, monggo panjenengan menawi kersakaken datang dalam pulau, saya punya arsip data tentang Bawahab pada masa apa saya Madura. Saya itu sudah pesan untuk itu nanti tidak lanjut sebagai melengkapi biografinya Bapak. Saya dalam 1 bulan 3 kali ke UMI, pernah saya di rumahnya beliau, rumah asli di Perak. Saya diskusi itu hampir 2 jam. Ya mungkin saya dan asistennya ini. Jadi kalau ini ngomong direkam, kalau saya ngomong direkam untuk mengetahui biografi. Kemudian besoknya saya berangkat dari Pasuruan. Habis selesai malam saya pulang ke Pasuruan. Besok balik aneh. Lalu diminta ke perumahan. Kali ini saya dengan yang ini diminta ketemu dengan keluarga. Saya kasih pada dunia Fisbia dan lain-lain. Kita diskusi untuk menyempurnakan rencana buku biografi Bapak. Ini itu dengan saya itu saling melengkapi. Bapak Ibu sekalian sekalian, saya akan mulai dari peristiwa Komite Cas.
Yang perlu dipahami, Komite Hijaz itu dibentuk tahun 1924 sebelum NU. Tapi Komite Hijaz ini baru melaksanakan tugasnya tahun 1928. Dibikin 24, tapi melaksanakan tugas 28. Kenapa? Sebenarnya tugasnya itu kan menghadiri Muktamar Umat Islam Sedunia yang dilaksanakan asalnya di Mesir, dipindah ke Arab Saudi. Sehingga asalnya Komite Khilafah diganti menjadi Komite Hijaz. Komite Khilafah itu karena komite ini akan mendatangi Muktamar Umat Islam yang akan membicarakan tentang kekhalifahan umat Islam yang sudah habis setelah jatuhnya Turki, ya, kekhalifahan Utsmaniyah karena kalah dalam Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama itu artinya 1914 sampai 1918. Kalah, maka Islam tidak ada lagi khilafah. Ini yang kita ngisi oleh teman-teman HTI itu jatuhnya Utsmaniyah tahun 1918. Karena Turki termasuk pihak yang kalah dalam Perang Dunia Pertama. Nah, kemudian Mesir ternyata nggak siap jadi pertemuan umat Islam, Muktamar umat Islam. Karena apa? Ada kudeta kayak kemarin itu Husni Mubarak itu, ganti pemerintahan, ganti presiden, sehingga kemudian dipindahkan ke Arab Saudi. Sehingga bentuk komite lagi dari kalangan NU namanya Komite Hijaz. Kenapa dibentuk Komite Hijaz? Karena Komite Khilafah itu yang asalnya itu anggotanya adalah Mbah Wahab dan Yai Mas Mansur. Mbah Wahab itu mewakili umat Islam dari kalangan pesantren, Mas Mansur itu dari kalangan Muslim kota, nah, kalau sekarang Muhammadiyah. Dua orang ini podo pintere, dulu sama-sama dalam tasfirul afkar. Yai Mas Mansur itu jago debat, tidak pernah kalah debat kecuali kalau sama orang. Jadi baru gak musuh. Makanya akhirnya Yai Mas Mansur keluar dari tasfirul afkar dan beliau bergabung dengan Muhammadiyah. Bergabung Muhammadiyah di menang. Apalagi setelah wafatnya Ki Ahmad Dahlan. Maka kemudian Muhammadiyah bikin yang namanya Masjid Sarce. Masjid Sarce inilah yang kemudian banyak merubah amaliyah Muhammadiyah. Yang asalnya zamannya Ki Ahmad Dahlan Muhammadiyah kunut, setelah ada Masjid Sarce tidak kunut. Yang asalnya ada Sayyidina menjadi tidak Sayyidina, asalnya jauh duit menjadi tidak. Kata Yai Mas Mansur, kita ini Muhammadiyah, bukan Dahlan. Itu supaya dengan ini, kenapa kok dia membacakan dari mulut saya itu Muhammadiyah, karena mulutnya itu. Nah, ketika Kongres Umat Islam di Bandung tahun 1923 itu Mbah nggak hadir karena ayah beliau Mbah Yai Hasbullah sakit. Ketidakhadiran Yai Wahab ini digunakan kesempatan oleh teman-teman Muslim kota atau tokoh agama kota dalam tanda kutip Muhammadiyah mencoret nama Bapak. Dan usulan-usulan yang selama ini sudah disepakati dicoret semua. Setelah itu Kiai pesantren matur pada Mbah Hasim, kita bikin komite sendiri. Lapor pada bawah, kita bikin komite sendiri. Kata Mbah Hasim, wis kalau polis jadi Kiai Wahab dicoret gak apa-apa. Yang penting usulan kita tetap di bawah. Tapi usulan kita juga dicoret. Ya udah dulu kita bikin komite sendiri, Komite Hijaz. Anggotanya Kiai Wahab dan Kiai Gonaim Al-Misri. Beliau ini akhirnya menjadi Mustasar PBNU periode pertama. Berangkatnya bulan Februari 1928. Janjiannya di Singapura, coba. Janjian di dalam Mekah, ikut ketemu di Singapura. Itu di Jakarta, atau di Surabaya, enggak. Ketemu di Singapura. Bahwa datang dulu
itu kira-kira 1 minggu. 1 minggu di Singapura itu bayi gunanya pakai teko. Coro sampai sing tentenan paling misu-misu lah. Berangkat sampai di Arab Saudi sing dijujuk itu konjen Belanda yang ada di Jeddah. Jadi gak moro-moro mentuli rojo, gak mungkin. Apa mungkin rojo itu belum terima tamu apalagi dari luar negeri? Kok saiki ya dari Pak Jokowi moro-moro nek lagas negara di ngono nang Jakarta aku pengen ketemu yo sih to disentak karo ya pas pampres. Tidak mungkin. Ya. Makanya bahwa sama Boyeng itu menemui konjen Belanda yang ada di Jeddah. Di antara seorang pemuda Kertosono namanya Muhammad Dahlan yang waktu itu sedang belajar di Mekah. Kelak Muhammad Dahlan itu menjadi ketua PBNU, dan pada saat beliau menjadi Menteri Agama tahun 1954, maka NU mengadakan musyawarah nasional Munas Alim Ulama di Istana Bogor, di Tanah Cipanas. Hasil Munas itu adalah memberikan gelar Soekarno dengan gelar Waliul Amri Doruri Pusaka. Itu pada saat Muhammad Dahlan jadi Menteri Agama. Bukan Muhammad Dahlan, kalau Muhammad Dahlan Muhammadiyah, kalau Muhammad Dahlan. Nah, ketika menemui konjen Belanda yang ada di Jeddah, minta supaya difasilitasi bisa sowan kepada raja. Jadi resmi ya, pemerintah Hindia Belanda. Dua orang ini mewakili umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak mewakili, tidak menyebut nama NU karena tidak mungkin dikenal. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada mulanya pertemuan pertama itu pertemuan pribadi. Jadi Mbak Wahab, Mbak Yekonae dengan Muhammad Dahlan didampingi konjen Belanda yang ada di Jeddah menemui secara pribadi. Baru pertemuan yang kedua atas nama umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya itu tidak membayangkan kok iso bahwa Wahab itu tanda kutip memaksa Raja Saudi Arabia supaya rencana-rencana sekian banyak rencana itu diurungkan. Rencana kan banyak. Komite Hijaz itu kok kan banyak. Memang yang paling terkenal adalah tentang menyelamatkan makam Rasul. Itu yang paling terkenal. Tapi saya tidak tahu ada lagi misi yang lain. Meminta kepada Raja Saudi Arabia supaya ada kebebasan bernazar di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Dulu itu sholat di dua majelis itu, yang di masjid yang lain setanah Saudi Arabia harus pakai Wahabi. Tapi ya, Wahabi itu ya ono untungnya, ono manfaatnya. Apa itu? Dia itu nek Masjidil Haram. Jadi kalau di sini Ka'bah itu, no kene imamane Imam Syafi'i, kene imamane Madzhab Hanafi, kene imamane Madzhab Maliki, kene imamane Madzhab Hambali. Begitu Wahabi berkuasa, semua imaman digusur kabeh. Sekarang sholat harus jadi satu. Jadi kalau sekarang di Masjidil Haram sholat jadi satu imam, itu jasanya Wahabi. Jadi Wahabi yang kita caci maki itu ya ono manfaate. Umpama gak ono Wahabi saiki salate pancen 4 mazhab 4 jamaah. Iso balapan bareng iki. Jadi sampe niku ben gak kuwabe di sing elek-elek nang Wahabi gak Wahabi lah nama manfaatnya juga. Ya, memang menggusur itu Masya Allah. Sampai saya itu kadang-kadang lah ini makamnya Mbak Siti Khadijah. Saya ini dari Tohid. Jadi arah keluar masjid arah ke stasiun ke terminal Sip Amir itu kalau di kanan itu ada maktabah di tempat lainnya kan Nabi, di sebelah kiri itu kan toilet. Itu dulu rupanya sih dulu bisa. Terus di sampingnya itu dulu ada pasar Sen, itu ada tempat musolanya bisa foto jalan. Habis semua sudah habis semua. Jadi tempat-tempat itu sudah ada makannya di Jajan itu di
jalan Mekah Madinah di pinggir jalan. Makam itu kan kemudian banyak dikunjungi orang. Terus di dekat makam itu ada sumber air yang bagus. Kemudian itu karena di banyak orang. Kemudian itu akhirnya di makam ini, kayaknya di luar tol, kayaknya di luar tol. Jadi gak semua. Ini tol sinkrono, ini tol sinkrono, makam tengah-tengah ini gak punya ngomong. Pemerintah Saudi, masya Allah, zaman Nabi. Sing sumber air juga begitu. Mergo banyak yang ke situ tabalikan dipenging gak oleh, akhirnya sumber itu diseninya mari dulu tetap balik mana tawar mana 3 hari dulu seninya mana ketika yang ketiga kali harus ditutup. Nah yang paling dasar tentu makam Rasulullah, dia juga akan diusul. Yang tempat bayat Aqabah itu arah menuju Jamarot. Saya dulu haji pertama itu masih ada masjidnya. Jadi itu dibangun masjid. Nah, kemudian dulu itu masjid itu mau digusur. Ditekan bulldozer. Sak ben arep kok kudu bulldozer mati. Tekan mana mati mana. Tekan mana mati mana. Akhirnya ditutup pagri. Gugur supaya gak dimarahin kok. Jadi ya seperti itu Pak Haji. Maka Rasulullah ketika mau digusur, bahwa Arab sama mereka itu mengumpulkan ulama-ulama Sunni dan Syiah yang tersisa. Karena begitu Syarif Hussein, raja terakhir, khalifah, kesultanan terakhir, kalah dalam perang melawan pasukan Muhammad bin Abdul Wahab yang didukung Amerika dan Inggris. Syarif Hussein itu kan lari ke Yordania. Nah, sehingga kerajaan Yordania itu adalah kerajaan penerus dari Kesultanan Saudi Arabia. Makanya sekarang ini sak dunia pimpinan negara yang dulunya Rasulullah dia tinggal Yordania, bukan Yaman. Itu yang Yordania. Makanya Yordania itu negaranya kecil, aman. Israel gak panik ganggu, soalnya ngerti ini dulunya Rasul. Yordania negaranya cilik tapi mati gitu. Israel gak ganggu. Tapi Yordania juga mungkin makinan Israel negara jauh ini. Jumlah tentaranya mungkin tidak lebih dari 50.000. Saya masih ingat ketika mempelajari kira-kira 15 tahun yang lalu ya. Syria itu tentaranya sudah 600.000. Mesir juga 500.000, Yordania selalu punya. Padahal berhadapan dengan Israel. Tapi Yordania itu negara yang aman sama sekali. Nah, dikumpulkan di rumahnya Mbah Sodik di Mekah. Mbah Sodik itu sekarang sudah wafat, rumah itu ditempati cucunya, kata Buni Mahmud. Disitulah bahwa mengumpulkan ulama-ulama Sunni dan Syiah. Dikumpulkan jadi satu istighosa. Ada yang mengatakan 1 minggu, ada yang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan 1 bulan, saya tidak tahu kepastiannya. Yang jelas istighosa itu Sunni. Istighosa ini dilakukan sebagai persiapan membackup bahwa Ab dan Kiai Godaim yang akan menemui raja. Makanya kalau cara logika nggak mungkin bisa ngelobi rojo, nggak mungkin. Raja itu kan pengiran perlu. Apa sing dadi keinginan raja pasti rojo. Sak negara muni A, aja muni B, ya B. Tetapi bahwa dengan bahaya konain ternyata bisa. Bisa dulu ini pakai istighosa. Ya cuma istighosa sing moco kan bawa buku APD. Nah, kemudian ketika pertemuan itu bahwa menyampaikan ini, Tuan Raja, kalau sampean jadi musuh maka Rasulullah, saya mewakili umat Islam dari benua Asia. Semua umat Islam dari benua Asia akan saya larang datang ke Mekah dan Madinah. Ya Ibrahim juga begitu. Saya kan beliau ada orang Mesir, dan ya Ibrahim al-Bisri. Saya mewakili umat Islam dari benua Afrika. Mereka semua akan saya larang datang ke Mekah Madinah. Padahal itu sopo sing ngomong yo kaono. Yo semono iku.
ya, menang ya anu ini. Ternyata raja kemudian menuruti keinginan bawah, sehingga kemudian makam Rasulullah tidak jadi khusyuk. Jadi kalau sekarang umat Islam yang haji maupun umroh bisa mendatangi makam Rasulullah, itu salah satu jasa besar Nahdlatul Ulama. Dalamnya adalah bagi berubah. Tepuk tangan untuk yang namanya sejarah ini hebat itu santri-santri itu aku pun yang sampai bahwa saya ketika haji pertama itu masih tahun 2000 masih ketemu dengan mukimin yang sudah belasan tahun di sana, dan mukimin ini sempat ketemu dengan ulama-ulama sepuh Arab Saudi yang menyaksikan peristiwa tahun 1920 sana. Kata teman mukimin, ulama-ulama sini dulu kalau hormat kepada bapak nutok dulu saja. Pokoknya menusuk paling berani itu ya Bapak. Biasanya wong itu ngerasani rojo, kok gak bantah, ngerasani rojo minimal penjara. Lu bawa berarti mau ngerasani. Hari Jumat itu pidato di Masjidil Haram pada Jumatan. Isi pidato itu mengkritik raja. Aneh, tidak ada satupun askar yang di Masjidil Haram semuanya itu bawa itu. Jadi saya tidak tahu bahwa dulu militan ngomong ini. Nah ini militannya itu tidak mau sampaian sampai lah sakti lah. Laki-laki paling berani kata ulama Saudi yang sebut-sebut itu karena Indonesia. Wah, Abdullah itu teman ini itu ketika pertama kali dulu ketemu dengan ulama-ulama sepuh-sepuh menangi peristiwa 1928. Ketemu Indonesia itu langsung Indonesia itu ya wah mas dulu. Padahal Indonesia itu ya pakai sing kepet ya pakai kan. Jadi itu kiai kita itu seperti itu. Jasa yang luar biasa yang tidak mungkin dilupakan. Yang tidak mungkin dilupakan. Kemampuan beliau berdiplomasi, kemampuan beliau menyatukan antara ulama Sunni dengan Syiah, itu kan aneh. Sunni sampai Syiah itu ibarat air dengan minyak. Tapi kepiawaiannya bawah. Pertama karena faktor bawah, dan yang kedua justru saja faktor nasib. Jadi Mbak Wahab itu ketika datang ke sana ketemu dengan ulama-ulama yang ada di Mekah baik Syiah maupun Sunni mengatakan saya ini santrinya Habibur Syekh masing-masing. Mereka itu tertawa, orang mungkin bahas itu gue murid santri kok ireng ini, cilik ini tapi kemudian bahwa menunjukkan kemampuan, ya, menunjukkan kemampuannya sehingga mereka percaya ini santrinya bahas. Jadi faktor bahasa yang kedua bahwa andikan yang disuruh bahas itu bahwa kira-kira ini pertama jasa yang luar biasa yang saya akan berpikir teruskan keluar alasan kemampuan beliau melakukan negosiasi dan dalam perjalanan sejarah hampir semua peristiwa penting zaman Soekarno itu penyelesaiannya selalu yang membuat desain bentuk negara itu adalah Muktamar tahun 1936, Muktamar ke-11 di Banjarmasin. Jadi Muktamar itu menghasilkan kesepakatan nanti kalau merdeka kita ingin bentuk negara kita itu bukan negara Islam, bukan Darul Islam, tapi Darussalam. Negara yang aman, damai, memberikan kebebasan pada penduduknya untuk beribadah, untuk keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Jadi kondisi Indonesia sekarang ini sama dengan kondisi Indonesia yang diinginkan oleh NU sejak tahun 1936. Bayangkan, pikirannya bahwa itu jauh depan. 9 tahun sebelum merdeka sudah bikin rencana kemerdekaan dengan matang sampai bentuk negara. Tahun 30. Tahun 34, 2 tahun sebelumnya sudah bikin lagu yang direncanakan menjadi lagu kebangsaan yang kita nyanyikan di Piala Waktu. Jadi itu lagu dulu direncanakan menjadi lagu kebangsaan.
Tapi dulu tentu pakai bahasa Arab. Nah, pakai bahasa Indonesia ya bawa ke penjara bisa. Hanya ketika itu disodorkan menjadi lagu kemerdekaan, salah satu yang disodorkan di lagu kemerdekaan itu ditolak oleh orang Muslim karena mereka tidak bisa baca. Ya. Sehingga kemudian yang diterima adalah lagu yang diciptakan oleh Wakil Supratman, W.R. Supratman. Orang non-Muslim itu cuma tidak utuh. Jadi itu kemudian oleh kiai-kiai direvisi. Ada yang dikurangi, dan yang penting lagi diasmani. Jadi lagu bangsa Indonesia Raya itu sekalipun yang bikin W.R. Supratman, tapi sing asma itu kiai-kiai itu. Makanya lagu Indonesia Raya itu sekalipun yang bikin non Muslim, tapi getarannya itu luar biasa. Terutama kalau saya di luar negeri atau sampai itu mewakili negara dalam forum-forum internasional. Kurung lagu itu semangatnya mampu membangkitkan semangat. Mereka biar sing asma itu kiai. Makanya nih lagu Indonesia yang dikumandangkan, kita itu posisinya harus siap. Ini kelemahannya santri lagi. Saya ini pernah acara resmi. Lo punya ada bupati, ada polres, berganti waktu saya masih kasih di Jawa mewakili para pemenang. Pas nyanyi Indonesia Raya, yang hadir itu kepala-kepala lembaga. Oh, salah satu kepala lembaga itu dari pesantren nyanyi Indonesia Raya itu nyampainya ke dukung. Itu kita siapa sepatu. Isi di sini ada polres. Masya Allah. Iki kulo sing asma iki kita. Oh, seperti itu. Makanya kalau ada forum resmi mau maaf. Nah, ada forum resmi. Kemudian sedang nyanyi Indonesia Raya. Sampai kalau terlambat, ojo dulu, nonton mana? Awi di kadang-kadang kau lagi di. Nah, itu sampai sendak kok, sampai kenang ini. Biasa ini sehari yang paling gampang. Itu dulu lagu biasa. Peristiwa tahun 36 itu setelah selesai muktamar, Belanda itu mendengar iki wong-wong NU sedang merencanakan kemerdekaan. Maka Belanda mengirimkan puluhan kapal-kapal patroli dari Batavia dikirim ke Laut Jawa. Tujuannya mencari kapal yang ditumpangi kiai-kiai NU dan kemudian ditenggelamkan. Dia tidak ada lagi yang merencanakan kemerdekaan. Tahu tidak? Lo kan itu bawahan mengerti. Padahal yo gak ono HP kamera. Langsung nakoda kapal, Mas, mandek sih. Yai, Surabaya itu masih jauh loh mandek kok. Balik nang Banjarmasin. Dan bermalam 2 hari 2 malam di Banjarmasin. Nah 2 hari 2 malam ini kapal patroli Belanda ngubur Laut Jawa, yo gak ketemu menjadi kawan. Setelah 2 hari 2 malam nggak ketemu, pulang ke Batavia. Nah bawa balik boleh dan mulai nang Surabaya. Ilmu sing ini terus saya ingin membimbing. Aku takut burian orang aduh. Kemana santri ini dapat? Ilmu ini bawa itu Masya Allah. Mulai ilmu sing luar biasa sampai sing cilik-cilik misalnya ini. Kalau itu kan pesen kayu. Dan pesen nanggone mandore alas kaku itu Joko. Jadi itu kayu itu nang mandore. Bahwa itu kayu, wes ditentukan harganya, dibayar kalau bawa, ya janji 10 hari lagi. Barang 10 hari lagi kali terno, hari ke-11 parang kan bawa. Oh gimana? 10 hari lagi itu namanya. Ketika yang 3 kali ditagih bulet aja, bahwa mulai greget. Ibu kantor, bodongi lantor ini. Bodongi lantor itu marung itu ditalin. Tapi niatnya gak niat naleni lantoro, niatnya naleni anunit juga dari marung deh kayak disorot.
Mau kono, moro iki nih bulan. Orang luar biasa terus eling mosok gara-gara Ki Wahab. Dadi sopeng iku dhewe gak iso turu loro. Aku ya gak iso bayangno piye ditalen iki. Ojo sampe ora orang iya. Orang bawa beras. Menteri bawa galu 10. Iya tak 10. Iki nopo saged balik pun tak boleh jere agak. Terus saya laporan berarti yang langsung muncul lah. Lucu lah. Karena dari sakti di bawah itu Masya Allah. Sama yang dua ilmu luas, barangkali sama turun. Tapi bahaya nih sama yang dua ilmu. Sama salah guna gitu. Ketika ada kegiatan NU di Semarang, dari Jombang itu berangkat Mbak Wahab, Mbak Bisri, Mbak Abbas yang ikut bersama karena beliau sekolahnya Mbak Hasim, kemudian Mbak Ye Mahrus, beliau di Sino, terus kemudian Mbak Ye Ridwan Abdullah memasuki Jawa Tengah, jempit-jempit pendekar-pendekar jempit itu tidak ingin ada kegiatan NU di Jawa Tengah. Dicegah oleh perbatasan Jawa Tengah saat ini pendekar-pendekar jempit itu. Ada 20 orang pendekar, nyekat. Ketika dicegat ini, yang pertama kali turun itu Mbak Abbas itu kan jago. Bahkan perang 10 November itu mestinya bukan 10 November, 9 November. Bung Tomo itu minta izin kepada Mbak Hasim supaya perang dimulai 9 November. Kata Mbak Hasim, mau jadi sih kita nunggu macan dari Cirebon. Namanya Mbak Abbas. Mbak Abbas itu punya tasbih. Tasbih itu diucapkan ini, nah pesawat dulu. Mbak Wahab serban itu nih sampluk ini pesawat dulu. Maka dalam kisah perang 10 November itu ada puluhan pesawat Inggris yang jatuh tanpa ditembak. Akhirnya puluhan pesawat melarikan diri dari pertempuran Surabaya. Ada yang sampai Semarang, ada yang sampai Kalimantan, ada yang Banda, ada yang Madura. Pokoknya Melayu. Mereka takut. Jadi, kok nanti konconin laku, ngor konconin rugi. Padahal nggak harus ini mbak. Jadi orang disampluk. Itu ada kisah-kisah seperti itu. Ya itu mergo serbanin bawah, ambek tasbih Mbak Abbas. Dicegat pendekarnya ini Mbak Abbas dulu. 20 orang sekali pukul gebrak, tapi tangi mana? Pukul lagi gebrak tangi mana sampai ketiga kalinya. Nanti Mbak Bisri sama Mbak Ye Mahrus dulu sama. Diantar nih orang puluh itu gebrak tangi mana? Yang di dalam mobil dengan Mbak Ye Ridwan Abdullah yang tidak punya ilmu kanuragan karena beliau seniman, dan Mbak Wahab yang ternyata sedang tidur moro dalam mobil. Jadi kalau itu ngarang itu tinggal moro ya. Akhirnya Mbak Ridwan dulu buka, hai bawa, apa kamu? Ini lebat, demit, dekat kita. Mbak Wahab turun dari mobil hanya sekali gedor ini, nggak tahu bawa apa. Ini kita singgaran. Orang pulau ini gebrak dan lain-lain. Jangan bisa membayangkan ilmu kesaktian yang Mbak itu. Wah, makanya yang tertipu kali bahwa kita semakin kaya kiprahnya dan lain-lainnya. Dan beliau itu pernah diundang ke Jawa Tengah ke suatu daerah, katanya akan didirikan NU. Ya cara saya ini dibujuki lah. Ya dikandani, Mbak, benjing tanggal sak menten, bulan sak menten, ya. Jenengan temriki sebab temriki badhe wonten kumpulan kiai-kiai NU mendirikan pengurus NU. Ya, Mbak Pron. Sampai di lokasi itu tidak ada apa-apa. Nang masjid tempat kegiatan, ini masjid masjid ini. Badhe wonten apa, Bos? Jadi awan itu acaranya kan malam. Siang itu bawa sudah datang. Kamu apa-apa? Wah, aku dibujuk. Ini gak kelangan akal. Sintu pengurus Pak Miri. Masjid. Jangan tinggal. Yang mau.
jenengan undangaken pengurus-pengurus takmir sekitar itu. Undang pengurus takmir bisa ambil satu kabupaten diundang dikumpulkan yang gunung, tapi tetap akhirnya berdiri NU di situ. Berarti ono alasan itu, akalnya ono aja. Kalau sampai dibuji paling boleh ambil misu-misu ya. Ini bawa itu ono aja. Terus masya Allah, 1000 alasan itu bisa akal itu selalu luas setiap sekali. Dan itu pula yang membuat kenapa NU ini bisa survive dan Bung Karno itu bisa selamat. Termasuk akhirnya gelar-gelar jadi besar. Nah itu kan karena Soekarno itu dipisahkan dengan PNI. Presiden dengan partai itu nggak boleh menyatu. Nah ketika PNI sudah keluar dari barisan Soekarno, Soekarno sendirian, maka akan dipukul oleh lawan-lawan politiknya. Tahu Soekarno itu diambang kejatuhan, malah merapat. Ya. Kemudian menggelar Walil Amri, terus kasarnya presiden. Lawan malam politik Soekarno tahu bahwa Soekarno di belakangnya ada NU. NU itu dia itu berdiri kayak dulu. Soalnya mau jumlahnya akeh. Wes akeh nekat bisa gitu. Jadi masalah bahwa akal. Misalnya kasus konferensi Asia Afrika. Itu panitianya Idul Lubis, Ismail, ya, tokoh-tokoh dari NU. Waktu itu perdana menterinya Ali Sosroamijo. Konferensi ini nyaris detok. Karena semua negara yang usul selalu ditolak oleh negara yang lain. Semua usulan ditolak. Akhirnya Bung Karno itu mendekati bahwa Kiai gimana ini? Semua usulan ditolak. Ada yang usulannya bagus ditolak, usulannya bagus ditolak karena bukan kelompoknya. Kata bahwa itu malah gampang. Usulan-usulan yang bagus-bagus itu sama takut. Kata Bung Karno, tetap saja kita ditolak. Ini dulu sama tak warai caranya. Peserta ini kan banyak yang tokoh-tokoh. Misalnya ada Jawa NU, ya, ada Jamaah Nasir, ada dari Yugoslavia yang terkenal Yosef Broz Tito. Pokoknya tokoh-tokoh ini sama sedih kabeh. Sampai parani kabeh mejoni. Terus sama gak ngomong apa dia? Sama aja ngomong masalah itu. Kok masih beda pendapat? Jadi bahwa Pak Karno, misalnya sama itu menemani dia betul positif, sama salah. Mas itu, ya boh, kabarin. Kesel sama, iya kesel. Aku ya kesel. Ya aku yang lagi sama tak undang mana? Oh iya. Misalnya senengan pecel, sama tak siapin pecel. Oh iya, salaman. Dan itu oleh Bung Karno sampaikan saat demonstrasi. Jika ketika menemui tokoh-tokoh ini semua tahu menyaksikan Bung Karno sedang mendatangi tokoh-tokoh negara-negara berkembang itu. Pikirannya mereka, wah itu berarti yang akan disampaikan Bung Karno itu sudah disetujui oleh tokoh-tokoh. Selesai mendatangi beberapa tokoh mengundangkan pidato. Ini orang rumah semuanya baik-baik. Tokoh-tokoh ini yang setuju langsung muni setuju, sih nggak setuju gak wani muni, suka malah diundang. Sing gak tokoh tambah gak wani, sing tokoh gak sing tokoh setuju. Jadi itu siasatnya bahwa sehingga akhirnya konferensi Asia Afrika itu bisa berhasil dan sukses. Itu karena kreasinya. Jadi akal itu peristiwa PLN Protestan. Bung Karno itu resah karena masuknya mereka. Maka beliau kemudian sowan kepada bahwa ada yang mengatakan sowannya di dalam beras, ada yang mengatakan ketemu di Jakarta. Ketika itu kemudian Bung Karno tanya kepada bahwa ini bagaimana hukumnya umat Islam yang di barisan Masyumi ini sedang berontak di Sumatera.
kata bahwa Pak Karno nek soal itu tahu sahabat anakku iso teluk Kiai Wahid ini gitu Pak Presiden takut. Nah kemudian Pak Karno menyampaikan ini jadi ini Kiai Wahid kalau gampang itu mau berontak harus diperangi. Akhirnya Bung Karno pamitan, besok lusa saya akan kirim Nasution ke Sumatera untuk menumpas pemberontakan PRRI Komunistan. Jadi dia, tak tahu. Saya minta waktu 3 minggu. Untuk apa Kiai? Untuk melakukan lobby pada mereka supaya tidak jadi berontak. Jika kalian bahwa terus apakah Kiai yakin lobby itu akan berhasil? Enggak. Tapi kenapa? Kok Kiai kok tetap melaksanakan? Yo syariat itu. Hanya bukan oke, saya tunggu waktu 3 minggu. Selesai bahwa manggil ketua umum PBN waktu itu dan oleh Pak Ida. Setelah sudah mulai datang, Pak Ida, ini lagi ada bahaya. Mas Suni mau memberontak. Saya sudah minta waktu pada Bung Karno, waktu 3 minggu. Saya bilang mau melakukan lobby. Jadi Kiai mau melakukan lobby, enggak lah. Ya percuma saja kita lobby, mereka nggak mungkin mau dengan kita. Dan terus sampai tak kei waktu, sampai tak kei waktu 10 hari untuk bikin kartu tanda anggota NU 300.000. Bayangno Pak, nek saiki masih sedino 1 juta, 2 juta kalau nggak salah. Itu tahun 50 tahun. 300.000 dalam waktu 10 hari ternyata bisa. Jadi Pak Idan, kalau itu menurut saya ketua umum NU yang luar biasa. Bikin kartu tanda anggota NU. Dari kertas apa saya nggak tahu. Setelah 10 hari berhasil, kata bahwa segera dibagi ke Sumatera, kirim ke Sumatera. Kalau saya dia umur wilayah pengurus cabang, dipesan semua tokoh NU harus punya ini. Semua tokoh yang bukan NU, misalnya tokoh Muhammadiyah, yang tidak memusuhi NU, tidak memusuhi negara, dia kayak om ini. Setelah 3 minggu, bukan minta izin. Gimana Kiai berhasil enggak? Gini enggak. Oke, kalau gini besok Nasution berangkat. Iya, tapi ada syaratnya. Apa sih syaratnya? Tolong nanti ketika tentara sampai di Sumatera, tokoh-tokoh NU jangan dibunuh, jangan ditangkap. Jadi Soekarno, bagaimana mungkin kami bisa membedakan ini tokoh NU dengan tidak? Oh gampang, tokoh NU sudah punya kartamu semua. Ya rumah lagi. Zaman tak ngono itu butuh kartamu oleh saiki. Sampai saiki jadi kartamu. Jangan sampai dibanjiri. Sehingga kemudian ketika pasukannya Nasution datang ke Sumatera, semua tokoh NU dan tokoh-tokoh agama yang tidak memusuhi NU dan tidak memusuhi negara, semuanya. Dan orang Muhammadiyah itu banyak terima kasih pada itu, pada bawah. Karena tokoh-tokoh Muhammadiyah juga terselamatkan beberapa. Mereka ternyata pasukan yang dibawa oleh Nasution ke Sumatera itu sing akeh itu dari kelompok kiri. Jadi utama yang sudah terpikirannya itu kena PKI. Jadi semua musola, sekolah-sekolah itu digusur yang berbau agama. Kecuali kalau yang punya sekolah itu punya kartu tanda anggota. Begitu luar biasanya bahwa dalam berpikir itu. Kita saja mungkin juga tidak berdosa itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sejarah tentang bawahan itu luar biasa. Tidak akan ada habis-habisnya karena begitu banyak jasa bawahan yang beliau berikan untuk kita semua. Nah kita ini sebagai penerus bawah, saya pernah didatangi oleh seseorang yang ahli riyadhah, poso itu selama tahun. Kemudian menemui saya dengan mengatakan, Gus, kula matur kepanggih bawah, kula matur kepanggih bawah, titik salah dalam panjenengan. Wah, kurasa deh, oleh salah kula bawah kurasa deh.
Loh itu apa? Karena waktu itu kan menjelang Munas IKABU yang ketiga. Munas itu pergantian kurus tahun 2015-2016. Saya merencanakan untuk tidak ingin dipilih lagi sebagai ketua umum Partai. Saya menyiapkan 3 orang, Pak Mujib, Pak Ali, dan Pak Faizul sebagai calon pengganti saya. Jadi saya ingin ketua IKABU cuma sekali aja. Lihatnya biar ngerti rasanya dari ketua IKABU itu. Ternyata orang itu dipeseni bawah ya. Sama menang. Saya tanya, gue apa? Pesennya bawah sampean tetep dikon maju di sawai bawah. Loh, ini kenapa maksudnya? Yo IKABU itu aja diculno. Ya Allah. Sebaliknya, ini saya tak cerita. Menjelang Munas tahun 2022, 25 Juni 2022. Munas keempat yang kita sebut sebagai kongres IKABU. Anda mungkin sudah menyaksikan. Itu hari Sabtu. Hari Selasa, saya sedang di rumah dinas Kementerian Blitar. Arab sarapan sekitar jam 7. Saya ini mau sarapan, mau rapi belum semili. Istri saya tanya, apa? Sih, aku kok ketok peristiwa aneh. Saya melihat ada Wahab, Pak Hamid, Bapak Moro ada itu mau mendatangi 3 orang itu ada duduk ini omong. Nah baru setelah selesai Munas saya menafsiri itu Abah minta izin kepada 3 orang itu supaya saya tidak lagi jadi ketua umum IKABU. Kenapa? Karena saya yang wah itu angin, cerita ini angin. Terus pokoknya apa mengenai saya tidak jadi ketua. Saya rasanya nggak usah sebut. Jadi sama ngerti apa itu ingin saya selesai jadi ketua umum. Terus cukup enak gak jadi ketua IKABU. Saya kira itu kami mau habis nang kamu supaya tambah terus kamar urusi administrasi manajemen organisasi terus kamar urusan pengurus ya. Kalau saya kebetulan sering diundang dan biasanya aku diundang ya aku mengadakan takbiran malam itu sekian pertemuan sudah komedi malam dari aku diundang takbiran seperti Pak Lino bersih ya mono. Jadi biasanya aku biar aku ide, kesini tulisan aku kata kok, kan tak WA di situ kaya itu termasuk yang di sini. Saya itu tidak apa-apa, aku ini ngeman sampeyan alumni baru, gak boleh baru kayak baru itu enak. Kita ini harus mampu menjadikan IKABU itu sebagai media untuk mencari barokah. Jadi awal diri itu butuh. Apa dia itu getun nih kalau IKABU sampai itu nih ngerti barokah IKABU gak tekun mesti getun orang alasan ado repot ya kabel ya repot selama dia urip ya repot ini gak repot ya mati ya kabel ya repot ini kabel repot aku ngerti tapi menyempatkan waktu apalagi kan sudah terjadwal sekian minggu sebelumnya kan restoran mestinya ya. Maka ini diundang IKABU itu dalam pikiran kita, yo opo caranya aku teko. Nah, yo ngono. Nek enek undangan IKABU, pikiran kita, yo opo caranya aku teko. Jadi masih sedino iku acara akeh ditoto iku acara teko. Jangan saya jadi ketua IKABU. Saya itu kadang mendatangi acara IKABU 1 hari itu lebih dari 1 tempat. Tahu isu mendatangi pelantikan IKABU Jombang yang dari Pendopo. Siang itu saya sudah juga mendatangi rapat kerja IKABU Cabang. Pagi mendatangi IKABU Surabaya. Siang mendatangi IKABU Madura. Lalu tak lakoni mergo boleh Pak Lunanya. Dan dia itu 1 minggu itu entek dipilih.
sampai liane kabeh. Saya itu mau satukan itu boleh barang. Mengerti? Ini barokah tenan kabeh. Saya pernah di acara ikabung kita. Full dari acara ikabung itu saya datangi Kiai Tua Rumah ya. Memang punya ilmu. Pundak saya dipegang. Dia mengatakan gini, Gus, alhamdulillah kalau sedaya niku. Sinten mawon Kiai. Niki mau sing rawuh sembah tunggal Mbah Hasyim Asy'ari nomor kali bahwa Rasulullah menika Mbah Bisi Sabsu. Jika kula itu langsung ya Allah, acara sing cuma begini-begini aja. Beliau bertiga itu santun sekali. Ya sampai ini gak ngomong. Namanya gak ngomong. Makanya lu di sana gak kita dulu. Dan sing paling disenengi iku duduk sing pidato. Duduk ketuane, sing paling sering itu sing paling ribet. Ya. Sing paling ribet, sing paling notombon, noto konsumsi. Itu sing paling seneng. Saya teringat ceritanya Habib Mundir. Gus Dur itu pernah mengatakan, lek sampean pengen eruh wong sing enom wis dadi wali, lihatlah Habib Mundir. Habib Mundir itu kan punya jamaah sholawat ratusan ribu orang. Suatu saat mengadakan sholawat ini di Jakarta itu di mana? Monas, ya, di Monas. Itu 150.000 orang pakai serba putih. Ketua pimpinan sholawatnya Habib Mundir. Malamnya Habib Mundir itu bermimpi ketemu Kanjeng Nabi. Habib Mundir tak tanya, Kanjeng Nabi, panjenengan apa nemen kula lan kanca-kanca ngadakan sholawat. Iya Mundir, aku seneng. Habib Mundir tanya lagi, Kanjeng Nabi, sinten sing paling jenengan remeni? Pikirannya Habib Mundir paling aku banget. Iki Pak saya ikutin kayak gitu lah. Sinten Kanjeng Nabi sing paling sampean panjenengan remeni? Mundir sing paling tak senengi acara sholatan Nabi. Tuh, mau embong-embong sing noto terok, noto son, noto konsumsi, noto gini karpet. Iku sing paling tak senengi. Duduk sing lungguh-lungguh, duduk sing pidato. Wes ngerti orang men. Jadi yang paling repot itulah yang paling disenengi Kanjeng Nabi. Ini saya sing paling disenengi bawah. Ini pasukan ribet. Yang sing ngatur konsumsi, sing ngatur duduk itu paling disenengi kan bawah. Duduk ketuane, masih ketuane tengah pidato, halu-halu ya duduk iki. Kecuali ketuanya yang melu itu bisa. Jadi sing paling banyak dapat barokah setiap orang umat kami yang paling banyak barokah. Dan sampai teko keri pisan nang bumi gak urut pisan. Tapi sing lubung gimana nih gak ada ya. Cocok kemudian sih gak punya. Ya gak punya duit tetap datang aja enggak apa-apa. Tetap oleh barokah, enggak usah khawatir. Ya. Nek duit-duit yo melu urun gak duit ora usah urun gak apa-apa. Sing penting teko. Terus sampai ini ada budaya tarik kok omah itu matikan di sini masih sampai matikan di sini ya khususnya bawah. Saya itu kemarin berangkat dari Pasuruan walaupun belakangan berita tapi niat lu kan budal acara ini itu matikan di sini masih punya beberapa fatihah. Aku yakin perjalananku lancar yakin soalnya harus matikan di sini sama nih ngomong ya boleh barokah semua bisa. Urun yang ngono, urun itu aja ampun kira urus 10.000, 10.000 bisa. Kok ngono? Nek mampu 10.000 aja urun 5.000. Kalau sampean mampu urun 50.000 ya aja urun 20.000. Nek sampean mampu urun 100.000 ya aja 50.000. Aja dipadakno mek kancan sesuaikan dengan masing-masing. Sing duit tapi ya urun masing-masing. Ya, untuk kas organisasi dan lain-lain. Jadi kita itu cenderung semuanya itu tak balikan. Kita mau nggak mau 30 betapa gersangnya
alim alim. Tapi karena ada ikabu, kita itu harus bersyukur. Pendiri ikabu yang sudah almarhum, yang dari dunia, Bahaya Marumah Tuabi, Gus Haji Lati, Pak Khalid Mustaqim, yang di luar dunia yang sudah almarhum itu Pak Imam Sulaiman, kemudian Pak Ansori Anwar Lahul Al-Fatihah. Pendiri kabu yang masih ada, yang dari dunia itu di Ahmad Hasan Hasibuan, kemudian yang di luar dunia itu satu Prof. Rofiuddin mantan rektor IKI Malang UN, Prof. Zainuddin yang sekarang rektor UIN Malang, Prof. Rashad yang juga guru besar yang ada di UN, kemudian Pak Mujib Adnan, dan saya yang di luar kuliah. Ya, doakan kami tetap sehat, bisa menghadiri kegiatan-kegiatan kita. Saya ini karena sekarang saya ini sudah jadi bebas. Saya ini kan sudah turun. Saya ini pengacara, pengangguran dari banyak acara. Atau yang pakai acara sunnah itu pengangguran. Tapi kalau sekarang saya diundang di mana-mana, saya selalu sempatkan hadir. Yang paling sering undang saya itu Surabaya. Karena di Surabaya itu acara ikabu itu sing diundang sopo terserah tuan rumah. Di luar tuan rumah itu selalu kepingin aku seperti itu anak dia. Nggak sungkan aku jadi. Tapi harus tak niat ya, gak ada beban apa-apa. Saya gak punya motivasi apa-apa kecuali tak berusaha. Jadi aku diminta kita, jangan. Ya. Bagi panjenengan yang kebetulan punya waktu longgar, nih malam Rabu Pon silakan datang ke Blitar. Itu pengajian rutin yang diselenggarakan oleh Yayasan Bahrul Kita. Yayasan Bahrul Kita. Ketuanya Pak Habib Bapak. Itu ketua yayasan saya menuju. Yang pengajian itu setiap malam Rabu Pon. Niatnya juga niat apa? Saya berangkat biasanya dari Pasuruan, itu berangkat pagi, selesai acara itu ngobrol-ngobrol di jam 11, saya langsung pulang ke Pasuruan. Kemarin saya sampai di rumah itu jam 1:30. Pernah itu pas tarhib, mergo aku turu di situ sampai ngantuk turu di sini. Kamu nyopir diri. Ya, mudah-mudahan kita terangkat semuanya adalah jadi sebab kita dapat barokah dan mudah-mudahan kita semua ini besok diangkat bersama dengan para muassis di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita semua adalah anak yang salehah. Keluarga kita adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan kita semua besok ketika dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Iya, alhamdulillah, iya, langsung sholat dari mana Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa ala alihi wa sallim wa barik ta'ala wa sallim wa sallim alhamdulillah bi ni'matihi wa ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Hamdan Nabiyyina salatu wa salamun daimain bi tawami mulkina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sayyidina Adam wa sayyidina Nuh wa sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Isa wa ma bainahum min nabiyyin wa mursalin sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa dari bisa adalah asma'i wa sifatihi wa ala alihi wa sallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وسلم حق قدره ومقداره. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الحمد لله ورضوان الحلال ورضوان الحلال يا الله ورضوان الحلال ورضوان الحلال حسنك ومن سبحانه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس. اللهم صل وسلم ونقينا جميع حاجة ونقينا جميع حاجة يا الله ونقينا جميع حاجة وتقينا بأمك السيئة وترفعنا بأمك الدرجة وتقينا بأمك خير في الحياة
sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam li kulli da'in wa li kulli da'in shifa wa li kulli hajatin mabrur wa li kulli hajatin mabrur ya Allah wa li kulli hajatin mabrur wa ala alihi wa sahbihi Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ziyaratan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khairin wa afiyatin wa salamatin wa qulubina wa yassir lana amrana wa yassir lana amrana wa yassir lana amrana wa qulubina wa yassir lana amrana ziyaratan Nabi haji wa assalam wa inna lillahi wa ma syi'na wa la nahsna wa akrimna wa la tuhina wa hadina wa la tahrim wa atanna wa la tu'thir wa lina wa dhurriyyatan rijal اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعل عنا المشركين اللهم كن في محمد وكلمة محمد وكلمة محمد وبكرامة محمد وفي علم محمد وبشفاعة محمد وبفضل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع عبد العزيز أبو بكر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا تقبل منا يا الله ربنا تقبل منا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت الغفور صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا رب demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirnya,